saya Sandika Angguna Waliani, NIM T 2018-1189. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab sholat, yaitu sholat fardu dan juga sholat sunnah. Sholat fardu merupakan salah satu bentuk doa atau bentuk ibadah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdiri dari perkataan dan perbuatan dengan syarat-syarat tertentu, dikerjakan 5 waktu sehari semalam dalam waktu yang telah ditentukan, dan ini merupakan fardu ain. Sholat merupakan salah satu kewajiban yang menduduki posisi kedua setelah syahadat dalam rukun Islam, sehingga di dalam Al-Quran dan hadis banyak dijelaskan mengenai kewajiban sholat. Dalil Al-Quran yang mewajibkan sholat diantaranya yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 103 dan juga Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Dalam surat ini Allah telah menegaskan bahwasanya kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendirikan sholat, karena sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, serta sholat banyak memiliki keutamaan yang mana lebih utama daripada ibadah-ibadah lainnya. Sholat menurut pelaksanaannya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sholat munfarid, yang kedua sholat berjamaah. Sholat munfarid merupakan sholat yang dilakukan sendirian tanpa ada yang mengikuti di belakangnya. Sedangkan sholat berjamaah merupakan sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersamaan, yang mana terdiri dari imam dan makmum. Dalam melaksanakan sholat, alangkah lebih baiknya jika dikerjakan secara berjamaah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Al-Bukhari, yakni bahwasanya sholat berjamaah itu mengungguli atau lebih utama dari sholat sendirian atau sholat munfarid, karena sholat berjamaah lebih banyak pahalanya daripada sholat sendirian, yakni 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat munfarid. Kemudian ada syarat-syarat sholat, yakni ada 2, syarat wajib sholat dan juga syarat sah sholat. Setelah kita mengetahui syarat-syarat sholat, kita beralih ke rukun sholat, yang mana dimulai dari niat hingga akhirnya membaca salam dan tertib. Setelah kita membahas mengenai sholat fardu, selanjutnya kita membahas mengenai sholat sunnah. Sholat sunnah merupakan sholat yang dikerjakan di luar sholat fardu. Sholat ini dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga mengharap tambahan pahala. Jadi, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah akan mendapat pahala, dan jika tidak mengerjakannya pun tidak berdosa. Sholat sunnah memiliki banyak macam-macam, di antaranya yang pertama yaitu sholat id. Sholat id terbagi menjadi 2, yaitu sholat idul fitri dan juga sholat idul adha. Yang kedua, sholat sunnah tarawih. Yang ketiga, sholat sunnah witir. Yang keempat, sholat sunnah istisqa. Yang kelima, sholat sunnah gerhana. Yang keenam, sholat sunnah rawatib. Yang ketujuh, sholat sunnah tahajud. Yang kedelapan, sholat sunnah hajat. 9, sholat sunnah tahiyatul masjid. 10, sholat sunnah duha. 11, sholat sunnah istihara. 12, sholat sunnah tasbih. Dan 13, sholat sunnah taubat. Sholat merupakan tiang agama, dan sholat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Kenapa kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat? Karena sholat sendiri memiliki banyak manfaat dan juga banyak keutamaan. Keutamaan dari sholat diantaranya yaitu yang pertama, sholat adalah penyejuk hati dan juga penghibur jiwa. Sholat adalah penyejuk hati dan penghibur jiwa. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah dalam hadis riwayat An-Nasai. Sholat adalah zikir, dan dengan zikir kepada Allah hati pun menjadi tenang. Yang kedua, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan juga mungkar. Jika hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Yang ketiga, sholat dapat menolong manusia terkait urusan agama dan dunia, sebagaimana Allah berfirman, yakni pada surat Al-Baqarah ayat 45, yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yang keempat, pahala dan kebaikan yang besar telah disiapkan untuk hambanya yang mendirikan sholat. Barang siapa yang mendirikan sholat dan tidak menyia-nyiakan sedikit pun karena meremehkan haknya, maka Allah akan menjanjikan surga dan memberikan keridhaan baginya. Yang kelima, sholat adalah penggugur atas dosa-dosa kecil dan membersihkan kesalahan, yang mana sesuai dengan sabda Rasulullah SAW,
yang artinya itu adalah permisalan untuk sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu, Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa kecil. Hadis riwayat Bukhari nomor 528 dan Muslim nomor 667. Yang keenam, sholat adalah penghubung paling kuat antara hamba dan Robnya. Pesan moral yang terkandung dalam proses menjalankan ibadah sholat yang pertama yaitu latihan kedisiplinan. Waktu pelaksanaan sholat sudah ditentukan sehingga kita tidak boleh seenaknya mengganti, memajukan ataupun mengundurkan waktu pelaksanaannya, yang mana akan mengakibatkan batalnya sholat kita. Yang kedua, latihan kebersihan. Sebelum sholat, seseorang disyaratkan untuk menyucikan diri terlebih dahulu, yaitu dengan berwudu atau bertayamum. Yang ketiga, yaitu latihan konsentrasi. Sholat melibatkan aktivitas lisan, badan, dan pikiran secara bersamaan dalam rangka menghadap ilahi. Ketika lisan mengucapkan Allahu Akbar, secara serentak tangan diangkat ke atas sebagai lambang memuliakan. Bersamaan dengan itu pula, di dalam pikiran diniatkan akan sholat. Yang keempat, yaitu latihan sugesti kebaikan. Bacaan di dalam sholat adalah kata-kata baik yang banyak mengandung pujian sekaligus doa kepada Allah. Memuji Allah artinya mengakui kelemahan kita sebagai manusia, sehingga melatih kita untuk senantiasa menjadi orang yang rendah hati dan tidak sombong. Sekian penjelasan mengenai sholat fardu dan sholat sunnah. Semoga kalian dapat mengambil hikmah dan pesan moralnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.